Gon' make a breaking hearts. No keys, push to start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I tell my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dana pensiun. Nah, dana pensiun ini adalah kontribusi berkala yang dilakukan oleh individu, pegawai, majikan dalam hubungannya dengan rencana pensiun dan membayar pada ahli waris individu yang pensiun. Nah, dalam Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1952 tersurat makna bahwa keberadaan dana pensiun ini dimaksud untuk menjamin keberlangsungan penghasilan bagi pekerja setelah punah tugas atau memasuki waktu pensiun. Nah, dana pensiun ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu dana pensiun konvensional dan yang kedua itu dana pensiun syariah. Nah, yang dimana dana pensiun konvensional ialah dana yang dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun. Dan yang dana pensiun syariah yaitu dana pensiun yang dikelola dan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, yang dimana dilarang syariat Islam seperti riba, riswa, gahar, masir, dan batil. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi dana pensiun. Eliana membagikan tujuan pengelolaan dana pensiun berdasarkan kepentingan pemberi kerja, karyawan, dan lembaga penyelenggaraan dana pensiun. Yang pertama, yaitu dari sisi pemberi kerja. Tujuan pengelolaan dana pensiun merupakan kewajiban moral di mana perusahaan memberikan jaminan kepada para karyawannya. Yang kedua, dari sisi karyawan. Tujuan dana pensiun adalah memberikan rasa aman kepada para karyawan akan masa depan karena memberikan jaminan penghasilan yang pasif. Yang ketiga, yaitu dari sisi penyelenggaraan dana pensiun. Nah, tujuan pengelolaan dana pensiun adalah memberikan maksimal iuran yang diberikan oleh peserta dan pemberi kerja dengan cara investasi. Selanjutnya yaitu lembaga dana pensiun menjalankan 3 fungsi, teman-teman. Yang pertama yaitu mendata peserta dan mengumpulkan iuran. Dana pensiun mengelola data peserta dan ahli waris yang berhak berdasarkan data dari pemberi kerja atau pekerjaan, dan data tersebut harus selalu diperbarui. Yang kedua yaitu mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya. Kumpulan iuran diinvestasikan melalui tabungan deposito, surat berharga negara, obligasi, saham, reksadana, properti, anak perusahaan, atau investasi lainnya yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Dana Pensiun, Peraturan OJK, dahulu Menteri Keuangan, BPAM, LK, serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur masing-masing dana pensiun. Nah, yang ketiga yaitu membayar manfaat pensiun sesuai dengan aturan dan hak masing-masing pesertanya. Salah satunya kewajiban peserta setelah pensiun maupun ahli waris yang mempunyai hak menerima manfaat pensiun adalah melaporkan secara periodik bahwa dirinya masih hidup dengan cara mengirimkan borang atau format dan lampiran baik melalui kurir maupun secara elektronik kepada dana pensiun. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai komponen utama dana pensiun, yaitu 1. Iuran peserta. Dana pensiun biasanya berasal dari iuran yang disisihkan oleh peserta selama masa aktif bekerja. Iuran ini bisa berasal dari gaji atau pendapatan yang dipotong secara rutin setiap bulannya. Kedua, kontribusi perusahaan atau pemberi kerja. Selain iuran peserta, perusahaan atau pemberi kerja biasanya juga memberikan kontribusi atau iuran tambahan ke dalam dana pensiun karyawan mereka sebagai bagian dari tunjangan. Nah, yang untuk ketiga, investasi. Investasi itu ya termasuk dalam dana yang terkumpul dari iuran peserta dan kontribusi pemberi kerja. Biasanya diinvestasikan untuk mendapatkan hasil atau return yang dapat menambah nilai dana pensiun. Investasi ini bisa berupa saham, obligasi, properti, dan instrumen lainnya yang bertujuan memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat, manfaat pensiun. Dana yang diterima peserta saat memasuki dana pensiun
Manfaat pensiun dapat berbentuk pembayaran berkala atau bulanan atau berupa lump sum atau sekaligus, tergantung pada jenis program pensiun yang dipikuli. Yang kelima ada pengelolaan dana. Dana pensiun dikelola oleh lembaga atau badan yang bertugas mengelola iuran, melakukan investasi, dan menjaga agar dana tetap aman serta memberikan hasil yang optimal. Di Indonesia, dana pensiun dikelola oleh dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, atau dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang keenam ada cadangan aktuaria. Ini merupakan cadangan yang disiapkan untuk memastikan dana pensiun tetap mampu membayar manfaat kepada mereka hingga masa pensiun mereka selesai. Yang keempat ada jenis-jenis dana pensiun. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, lembaga pengelola dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yaitu DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh ruang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pastinya bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kemudian ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, DPLK ini merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program-program dana pensiun iuran bagi perseorangan, baik karyawan maupun bekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Mungkin itu saja, dikembalikan. Perkenalkan, nama saya Wilya Wayuni. Saya akan melanjutkan. 5. Tantangan dan pengelolaan dana pensiun. Dalam pengembangannya, dana pensiun menghadapi tantangan, terutama dalam bidang investasi, yaitu 1. Pemahaman struktur governance dana pensiun atau pendiri, pengawas, pengurus yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengelola dana pensiun. 2. Peningkatan kualitas SDM dan sistem operasi dana pensiun. Hal ini penting terkait dengan investasi yang memerlukan prinsip kehati-hatian. Saat ini, belum ada kewajiban perusahaan dana untuk menyediakan bagian tersendiri yang mengatur manajemen investasi yang lebih banyak. 3. Arahan investasi untuk dana pensiun harus bersifat fleksibel, disesuaikan kebutuhan namun tetap mengedepankan kehati-hatian. 4. Distribusi langsung pada pembangunan belum maksimal. Hal ini munculnya karena secara umum investasi atau portofolio dana pensiun yang dilakukan masih dominan pada pasar modal dan pasar uang, belum memasuki sektor. 5. Kinerja dana pensiun berfluktuasi tergantung kondisi makroekonomi dan mikroekonomi, sehingga perlu kebijakan fleksibel pada saat ekonomi normal dan tidak normal dengan menerapkan kriteria tertentu. Aspek-aspek penting dalam pengelolaan dana pensiun antara lain yaitu tata kelola dan pengendalian internal, penerapan strategi investasi yang tepat, penerapan sistem manajemen risiko yang kuat, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan pelaporan yang memadai, serta pengawasan dan audit yang ketat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menyimpulkan materi kami mengenai dana pensiun. Dana pensiun merupakan badan usaha yang dibentuk oleh perusahaan umum maupun swasta yang tujuan utamanya adalah menjamin kesejahteraan karyawannya di masa yang akan datang atau di masa di mana itu telah tenggat waktu tuanya. Dana pensiun bekerja untuk pendiri dan mitra pendiri dengan mengelola dana yang berasal dari iuran pemberian kerja maupun karyawan itu sendiri. Dalam menjalankan usahanya, dana pensiun diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Kehadiran dana pensiun di Indonesia sangat membantu pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya yang sebagian besar bekerja sebagai pegawai atau karyawan swasta. Di sini, dana pensiun mampu membantu pemerintah untuk memberikan rasa aman karena rasa aman tersebut dapat menjamin kesinambungan penghasilan bagi pegawai atau karyawan.
Di sini ini saja kesimpulan kami. Terima kasih.